Gadis itu terkejut saat mengetahui nenek tetangganya akan menikah, dan mempelai prianya adalah seorang pemuda. Saat gadis itu penasaran pemuda seperti apa yang seleranya begitu unik, tak disangka di hari pernikahan, justru terdengar kabar bahwa nenek itu akan melompat dari gedung. Nenek itu dengan wajah bahagia meminta putranya tidak khawatir, karena suami barunya sedang menunggunya di bawah. Sebelum rombongan sempat membujuk, nenek itu tanpa ragu melompat dari jendela. Namun, gadis itu melihat dengan jelas bahwa di bawah sama sekali tidak ada orang akan tetapi. Yang lebih membuatnya ngeri adalah perkataan nenek berikutnya. Apa kalian pikir Xiaolin bisa ditemui begitu saja? Xiaolin berkata, hanya dengan melompat dari jendela baru bisa bertemu dengannya nenekmu itu. Ah, berhasil berikutnya adalah aku. Malam itu juga, ibu dan anak itu mendapati nenek mulai merias wajahnya. Dandanan yang aneh itu membuat ibu dan anak itu sangat ketakutan setelah berkali-kali mencoba mencari tahu. Mereka mendapati pikiran nenek jernih, kesadarannya normal, dan dengan yakin berkata bahwa Xiaolin akan menikahinya sebagai mempelai berikutnya. Gadis itu mencoba bertanya orang seperti apa Xiaolin itu. Nenek dengan wajah bahagia mengatakan bahwa Xiaolin adalah teman sekelasnya di Universitas Lansia. Pemuda itu lembut, perhatian, serba bisa, tidak hanya mengajarinya melukis, tetapi juga sama sekali tidak mempermasalahkan usianya yang sudah tua. Mendengar nenek berkata dengan begitu meyakinkan, ibu dan anak itu berencana pergi ke sekolah untuk mencari tahu situasinya. Sebelum pergi, untuk mencegah nenek melakukan hal bodoh, mereka mengunci nenek di kamarnya. Namun, setelah berbicara dengan kepala sekolah, barulah mereka tahu bahwa di Universitas Lansia sama sekali tidak ada pemuda. Yang paling muda pun usianya 60 tahun untuk mengetahui lebih detail. Kepala sekolah membawa mereka ke ruang monitor, untuk melihat kegiatan belajar nenek sehari-hari. Mereka terkejut saat menemukan bahwa para nenek memang pernah berbicara dengan Xiaolin. Anehnya, di monitor sama sekali tidak terlihat orang itu Xiaolin. Apakah permainanku bagus? Dan tulisanku, Xiaolin, apakah kamu suka? Apa yang terjadi ini juga yang membuat kami pusing. Xiaolin ini, dia sama sekali tidak ada melihat tidak ada yang bisa diselidiki. Ibu dan anak itu pulang dengan cemas pada saat ini, di grup keluarga Universitas Lansia. Datang lagi kabar bahwa Nenek Zhou akan menikah dengan Xiaolin. Nenek mendengar hal ini, langsung panik. Bagus ya kalian mengurungku. Kalian hanya ingin Nenek Zhou mendahuluiku, ku beritahu kalian. Kalau Xiaolin tidak mau denganku, aku akan mati melihat nenek begitu tergila-gila pada Xiaolin. Gadis itu segera menjelaskan kepada nenek bahwa orang itu sama sekali tidak ada. Siapa sangka nenek malah berkata dia punya foto Xiaolin. Ibu dan anak itu segera membuka pintu. Ingin melihat siapa sebenarnya Xiaolin itu. Nenek buru-buru melindungi dompet kecilnya. Takut mereka akan merusak foto Xiaolin. Setelah ibu dan anak itu berjanji tidak akan merusak fotonya, barulah nenek dengan hati-hati mengeluarkan foto itu. Ibu dan anak itu terkejut saat menemukan. Memang benar seorang pemuda. Siapa sangka, saat mereka mengirim foto pria itu untuk diperiksa, pihak berwenang menjawab bahwa orang itu sama sekali tidak ada saat keluarga dari beberapa lansia itu sedang berkumpul. Membahas tindakan selanjutnya, wanita di samping tiba-tiba menerima telepon, mengatakan Nenek Zhou juga melompat dari gedung. Ibu dan anak itu semakin cemas dan gelisah. Semua nenek yang berkata akan menikah dengan Xiaolin satu persatu melompat dari gedung. Padahal mereka sudah mencari berhari-hari, bahkan tidak tahu siapa Xiaolin itu. Sang ibu sangat takut. Neneknya sendiri akan menjadi orang berikutnya yang nekat. Gadis itu segera berjanji. Dia pasti akan menjaga neneknya. Tak disangka, baru saja dia selesai bicara, terdengar ada orang mau melompat. Ibu dan anak itu mendongak. Ternyata itu nenek mereka. Ibu, apa yang sebenarnya ibu lakukan? Kalau ada apa-apa, tidak bisakah kita bicara baik-baik? Sudah, semuanya sudah berakhir. Xiaolin tidak akan menikahiku lagi. Nenek, jangan panik dulu. Bukankah Xiaolin sebelumnya sudah berjanji akan menikahi nenek? Dia tidak mungkin mengingkari janji. Tidak Xiaolin, kali ini dia pasti tidak akan menikahiku lagi. Dia marah. Ini semua gara-gara kalian. Kalian mengurungku. Nenek, jangan panik, Nek. Katakan padaku, Xiaolin sekarang ada di mana? Kita temui dia untuk menjelaskan. Ya, iya, Bu, turun dulu. Bu, ada apa-apa kita bicarakan di bawah, ya? Kalian tidak mengerti. Xiaolin bilang dia mau pergi. Bagaimana mungkin dia menikahiku? Dia sudah tidak mau. Aku juga tidak mau hidup lagi. Tunggu sebentar, Bu. Cepat panggil polisi. Aku tahu siapa Xiaolin itu.